Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Salsabila Sinta A, NIM 14120210086. Saya akan presentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Faktor yang berhubungan dengan kejadian low back pain pada operator PT Terminal PT Kemas Makassar. Adapun outline yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 kerangka konsep, bab 4 metode penelitian. Latar belakang. Low back pain atau LBP merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering dikeluhkan oleh para pekerja, termasuk operator di PT Terminal PT Kemas Makassar. Fenomena ini tidak hanya mengganggu kenyamanan dan produktivitas kerja, tapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejadiannya. Low back pain memiliki dampak luas yang meliputi penurunan produktivitas, peningkatan absensi, dan beban ekonomi bagi perusahaan serta sistem kesehatan. Kesehatan sebagai salah satu faktor utama kesejahteraan masyarakat, kesehatan sebagai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kesehatan merupakan aset terpenting dalam kehidupan manusia yang mendefinisikan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang produktivitas dan memuaskan. Low back pain atau LBP adalah lebih sering terjadi pada pekerja yang sehari-harinya melakukan kegiatan mengangkat, memindahkan, mendorong, atau menarik benda berat. Juga dapat menimbulkan keluhan utama nyeri pinggang akibat teknik atau sikap kerja yang salah, dapat berupa pegal di pinggang yang sudah bertahun-tahun, pinggang terasa kaku, sulit digerakkan, terus-menerus lelah. Dengan demikian, pentingnya investasi dalam kesehatan serta memahami sebagai sebuah spektrum yang luas yang tidak hanya mencakup intervensi medis ketika penyakit muncul, tetapi juga gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, dan peningkatan akses ke layanan kesehatan untuk semua. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor ergonomis di lingkungan kerja PT Terminal PT Kemas Makassar yang berpotensi meningkatkan risiko low back pain atau LBP pada operatornya. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh durasi kerja dan intensitas kerja terhadap kejadian LBP pada operator PT Terminal PT Kemas Makassar. Yang ketiga, sejauh mana praktek-praktek pencegahan yang dilakukan oleh operator PT Terminal PT Kemas Makassar dalam mengurangi risiko LBP dan bagaimana efektivitasnya. Yang keempat, apakah ada hubungan antara gaya hidup seperti aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan pola tidur dengan kejadian LBP pada operator di PT Terminal PT Kemas Makassar? Yang kelima, bagaimana peran akses terhadap layanan kesehatan dan penggunaan alat pelindung diri dalam mencegah kejadian LBP di kalangan operator PT Terminal PT Kemas Makassar? Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama itu tujuan umum, untuk menyelidiki dan menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan kejadian low back pain atau LBP pada operator PT Terminal PT Kemas Makassar dengan tujuan mengidentifikasi strategi pencegahan yang efektif untuk mengurangi prevalensi LBP di tempat kerja tersebut. Adapun dua tujuan khususnya, yang pertama menentukan hubungan antara faktor ergonomis di lingkungan kerja PT Terminal PT Kemas Makassar dengan kejadian LBP pada operator. Yang kedua, mengkaji pengaruh durasi kerja dan intensitas kerja terhadap risiko LBP di kalangan operator PT Terminal PT Kemas Makassar. Manfaat penelitiannya ada secara teoritis, adapun juga secara praktis. Yang secara teoritis itu khususnya dalam konteksnya pekerjaan operator di industri terminal PT Kemas melalui analisis mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakupan literatur ilmiah dengan mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor risiko. Secara praktis, menyediakan informasi yang dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman pembaca tentang objek penelitian yang bersangkutan. Adapun tujuan pustakanya ada 5. Yang pertama itu pengertian low back pain, epidemiologi low back pain, faktor risiko low back pain pada pekerja industri,
Pencegahan dan manajemen low back pain. Low back pain atau LBP merupakan nyeri yang dapat bersifat lokal yang terjadi antara batas post-time sampai di lipatan gluteus inferior yang terjadi lebih dari 1 hari dan dapat menimbulkan nyeri kaki atau mati rasa. Yang kedua, low back pain atau LBP adalah nyeri yang dirasakan di area punggung bawah dan berasal dari tulang belakang, otot, saraf, atau struktur lain di sekitar area. Epidemiologi low back pain atau LBP mempelajari distribusi, determinan, dan pola kejadian LBP di antara populasi. Yang ketiga, faktor risiko low back pain atau LBP adalah variabel atau kondisi yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang yang mengalami LBP. Dalam konteks epidemiologi dan kesehatan masyarakat, faktor risiko ini merupakan elemen yang penting untuk dipahami karena dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang dapat diubah dan dimodifikasi untuk mengurangi risiko terjadinya LBP serta merancang strategi pencegahan yang efektif. Yang keempat, perkembangan industri di Indonesia tidak hanya berimbas pada perekonomian, namun meningkatkan risiko timbulnya permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja seperti masalah ergonomi. Yang kelima, pencegahan dan manajemen yang efektif dari low back pain memerlukan pendekatan yang holistik dan tidak hanya fokus pada pengobatan medis setelah nyeri timbul, tapi juga pada strategi pencegahan yang dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dan tempat kerja. Adapun kerangka konsep, yang pertama low back pain, yang kedua faktor risiko, yang ketiga pencegahan, yang keempat pekerja industri. Low back pain dapat terjadi pada siapa saja yang mempunyai masalah kesehatan pada muskuloskeletal seperti ketegangan lumbosakral atau takut ketidakmampuan ligamen lumbosakral, kelemahan otot, osteoartritis, spinal stenosis, serta masalah pada sendi intervertebral dan kaki yang tidak sama panjang. Faktor risiko terjadi sakit atau nyeri punggung bawah disebabkan oleh banyak variabel, di antaranya faktor internal seperti usia, jenis kelamin, IMT, status gizi, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya, dan faktor eksternal seperti sikap kerja, masa kerja, sikap kerja, peregangan otot, dan beban kerja. Adapun pencegahan low back pain atau LBP sangat penting untuk mengurangi risiko terjadinya masalah kesehatan ini. Yang pertama, ergonomi tempat kerja, kedua pelatihan pendidikan, yang ketiga manajemen stres dan kesehatan mental, yang keempat pola hidup sehat, yang kelima istirahat yang cukup. Pun pekerja industri seringkali menjadi tulang punggung dalam menjaga roda perekonomian berputar. Namun di tengah dinamika tersebut, mereka juga seringkali menjadi korban dari risiko kesehatan yang muncul akibat beban kerja yang berat dan kondisi lingkungan kerja yang tidak mendukung. Adapun metode penelitiannya, jenis penelitian. Penelitian ini menjadi berjenis observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional. Yang kedua, lokasi penelitian dilaksanakan di PT Terminal PT Kemas Makassar. Yang ketiga, populasi seluruh operator yang bekerja di PT Terminal PT Kemas Makassar. Yang keempat, sampel dari penelitian operator yang telah bekerja minimal 1 tahun dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Adapun yang kelima, besar sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5% atau kalkulator sampel online untuk mendapatkan estimasi yang tepat tergantung pada jumlah populasi yang tersedia.
Yang keenam, cara pengambilan sampel. Purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Yang ke-7, pengumpulan data. Pengumpulan data observasi, wawancara, daftar pertanyaan, laporan atau dokumen, dan sumber data, data primer, dan data sekunder. Adapun pengolahan dan analisis data. Pengolahan dan analisis data untuk penelitian ini adalah menggunakan software statistik seperti SPSS atau untuk analisis deskriptif dan inferensial atau Square, regresi logistik. Penyajian data penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi untuk memudahkan interpretasi hasil penelitian. Langkah-langkah penelitian yaitu yang pertama, persiapan dan perencanaan penelitian. Yang kedua, pengumpulan data melalui observasi, wawancara. Yang ketiga, pengolahan data yang terkumpul. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, penyusunan laporan hasil penelitian. Pengolahan dan analisis data. Adapun penelitian ini dilaksanakan dimulai dari persiapan sehingga penulisan laporan hasil dan penelitian. Pengolahan dan analisis data. Organisasi penelitian ini terdiri dari mahasiswa tersebut. Mungkin itu saja presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.